Informasi mancanegara di Kompas Pagi, perang Iran dan Israel terus berlanjut. Memasuki hari ke-7, Iran meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel. Pada Kamis pagi, sirine kota di Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi layanan medis utama untuk melayani jutaan penduduk. Perwakilan rumah sakit menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Dan rumah sakit Soroka ini ditutup untuk penerimaan pasien baru kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam. Warga di Ramat Gan, Israel, dievakuasi setelah sejumlah serangan rudal Iran menghantam wilayah ini. Kerusakan gedung dan sejumlah fasilitas publik pun terlihat di beberapa titik di kota tersebut. Gelombang serangan hingga hari ke-7 konflik Israel-Iran masih terus berlanjut dan baik dari pihak Israel maupun Iran saling serang dan menargetkan fasilitas militer hingga energi. Warga Iran terus berdatangan ke kota Van di perbatasan timur Turki untuk mencari perlindungan dari meningkatnya serangan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dengan kebijakan bebas visa memungkinkan warga Iran tinggal selama 90 hari di Turki yang telah menjadi tujuan utama warga Iran untuk melarikan diri. Penyeberangan perbatasan Kapikoy di Van telah menangani semakin banyak pendatang dari Iran. Sementara itu, bus dan pesawat di kota ini kelebihan penumpang karena banyak pencari perlindungan dari Iran mengatakan mereka berencana untuk bepergian ke kota-kota besar di Turki seperti Istanbul dan Ankara. Israel melancarkan serangan terbarunya terhadap program nuklir Iran, yakni reaktor air berat Arak pada hari Kamis waktu setempat. Militer Israel merilis rekaman serangan yang mereka sebut terhadap Arak dan wilayah lain yang tidak disebutkan di Iran. Televisi pemerintah Iran mengatakan tidak ada bahaya radiasi dan fasilitas tersebut telah dievakuasi sebelum serangan. Hari ke-7 konflik terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menolak seruan Amerika Serikat untuk menyerah dan memperingatkan bahwa keterlibatan militer apapun oleh Amerika Serikat akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sementara itu militer Israel mengatakan jet tempurnya menargetkan fasilitas Arak dan segel inti reaktornya untuk menghentikan penggunaan dalam memproduksi plutonium untuk mencegah reaktor dipulihkan dan digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Iran merupakan satu-satunya negara non-senjata nuklir yang melakukan pengayaan pada tingkat tersebut. Israel secara terpisah mengklaim telah menyerang lokasi lain di sekitar Natanz yang digambarkan terkait dengan program nuklir Iran. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, perang Iran-Israel masih berlanjut. Memasuki hari ke-7, Iran meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel. Pada Kamis pagi, sirene di kota Tel Aviv kembali berbunyi saat sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal yang ditembakkan Iran. Suara ledakan juga terdengar di penjuru kota Tel Aviv dan Yerusalem.
Rentetan serangan udara ini terjadi sehari setelah pemimpin tertinggi Iran menyatakan menolak untuk menyerah terhadap Israel. Serangan rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit yang berada di Israel Selatan. Kepulan asap terlihat dari rumah sakit Soroka yang menjadi layanan medis utama untuk melayani jutaan penduduk. Perwakilan rumah sakit menyatakan kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah sakit. Rumah sakit Soroka kini ditutup untuk penerimaan pasien baru, kecuali untuk kasus-kasus yang bisa mengakibatkan nyawa terancam. Warga di Ramat Gan, Israel dievakuasi setelah sejumlah serangan rudal Iran menghantam wilayah tersebut. Kerusakan gedung dan sejumlah fasilitas publik pun terlihat di beberapa titik di kota tersebut. Gelombang serangan hingga hari ke-7 konflik Israel-Iran masih terus berlanjut hingga hari ke-7. Baik dari pihak Israel maupun Iran saling serang dan menargetkan fasilitas militer hingga energi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini karena bersikukuh tidak mau menyerah pada Israel. Trump menyebut kesabarannya untuk Iran telah habis. Saling berbalas peringatan kini terjadi antara Donald Trump dengan pemimpin tertinggi Iran Khomeini. Pasca Khomeini menyatakan Iran tak akan menyerah, Trump kembali membalas dengan respon semoga beruntung pada Khomeini. Trump bahkan mengisyaratkan Amerika akan berbuat sesuatu lantaran kesabarannya kini telah habis menghadapi Iran di tengah peperangan dengan Israel. Supreme leader of Iran said that they will not surrender. Say good luck. And what is the end game? Say it. I know the patience run out. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini menolak peringatan dari Amerika Serikat atau Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khomeini menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan pada Iran. Khomeini bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dapat menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Sementara pemerintah Indonesia menaikkan status siaga ke level 1 menyusul makin intensnya konflik Israel dan Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku telah menginstruksikan kedutaan besar setempat melakukan asesmen untuk evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Menlu bilang pemerintah telah berkomunikasi dengan negara tetangga untuk membantu proses evakuasi WNI. Total saudara, ada 386 warga negara Indonesia di Iran yang tersebar di 11 kota. Saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti
warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya. Kan Indonesia Pak mungkin pesawat dari pesawat nggak bisa ke sana. Jadi satu-satunya jalur sekarang jalur darat.